Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Bangun Karso, Tuturi Handayani. 3 filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru, kita sudah seharusnya mampu menjadi teladan bagi peserta didik kita dan mampu memberikan dorongan serta motivasi agar anak-anak kita menjadi generasi emas, penerus yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halik Yasin SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Kategori 2 Kelas Al-Quran Hadis tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan PPL saya di MTSN 5 Hulu Sungai Tengah, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. PPL dilaksanakan di tempat relokasi pembelajaran MTSN 5 Hulu Sungai Tengah yang sedang melaksanakan proses penyelesaian pembangunan gedung dan renovasi. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya? Tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, apa kabar? Baik. Masih bersemangat mengikuti kegiatan? Alhamdulillah, selalu semangat sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita atau pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, Bapak mintakan Pak Rois untuk memimpin doa terlebih dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Berarti semua hadir ya. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada pelajaran P5 PPLA dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah pembuatan produk berbahan ekobrik. Pasti kalian baru mendengar yang namanya P5 PPLA, betul? Ya. Ada yang tahu apa itu P5 PPLA? Ya. P5 PPLA itu adalah proyek pemuatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Temanya akan berkaitan dengan yang namanya sampah. Dan juga nanti ada juga tadi Bapak sampaikan topiknya adalah pembuatan produk berbahan ekobrik. Pasti kalian bingung, apa itu ekobrik? Pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan dari proyek ini, tujuan dari P5 PPLA yang akan kalian jalani, yaitu menumbuh kembangkan kreativitas dan karakter peduli terhadap lingkungan sekitar dan membuka wawasan tentang isu pelestarian bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti biarkan dapat menciptakan produk yang menjadi solusi terhadap permasalahan lingkungan dalam lingkup terdekat. Adapun tujuan pembelajaran pada kegiatan yang pertama ini, kalian diharapkan nanti dapat menggali informasi sebanyak mungkin dan rasa ingin tahu kalian tentang sampah dan jenis-jenisnya secara umum. Dan juga kemudian kalian memahami apa itu sampah, jenis-jenis dan pengelolaannya juga. Pertama-tama Bapak ingin bertanya dengan kalian terlebih dahulu. Pernah mendengar apa yang dinamakan sampah? Nah, oke, semuanya pernah ya mendengar sampah. Apa itu sampah? Benda yang tidak terpakai, kemudian bekas makanan, apa lagi? Bekas ya sampah plastik, apa lagi? Oke, ada tadi yang tidak terpakai, sampah plastik, bekas makanan dan lain sebagainya, macam-macam itu. Betul sekali, jawaban kalian itu semuanya termasuk dengan yang disebut dengan sampah. Kemudian sampah yang kalian biasa temui di rumah itu apa? Plastik, apa lagi? Botol, bekas makanan, apa lagi? Kardus, oke. Bekas sabun, sampo, apa lagi? Habis memasak itu apa? Biasanya banyak sampah-sampah apa? Sampah ya, bawang, sayur dan lain sebagainya. Itu semuanya sampah. Nah, itu biasa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Kemudian, apakah di rumah kalian disediakan tempat sampah? Ada. Semuanya ada tempat sampah. Kenapa jadi kalian sediakan tempat sampah itu di rumah? Intinya supaya tidak kotor, supaya rumah kita tetap bersih. Karena pasti setiap harinya manusia itu menghasilkan yang namanya sampah. Nah, Bapak tanya juga kepada kalian, sukanya tinggal di tempat yang bersih atau tidak? Bersih. Pasti bersih. Makanya di rumah kalian tadi disediakan tempat sampah. Karena semua orang pasti suka tinggal di tempat yang atau di lingkungan yang bersih.
Pernahkah kalian melihat tempat sampah yang berwarna-warni? Nah. Kenapa jadi ada tempat sampah yang berwarna-warni? Ya, karena sampah, jenis sampah itu berbeda. Dan inilah yang nanti akan kalian pelajari tentang sampah. Mulai dari apa itu sampah, kemudian jenis-jenis sampah, karena nanti akan kalian gali lebih banyak dan kalian pelajari lebih jauh. Mulai dari pengertian sampah, jenis-jenisnya, dampaknya terhadap lingkungan, dan juga pengelolaannya yang baik bagaimana, dan juga pengelolaannya yang buruk bagaimana. Dan apa juga dampaknya terhadap lingkungan. Ya. Sebagai pembuka, agar kalian bisa nanti menangkap atau memahami apa yang akan kalian pelajari lebih dalam, Bapak akan memberikan gambaran sedikit tentang dampak sampah secara umum jika tidak dikelola dengan baik. Yaitu membuang sampah sembarangan, sampah apapun itu akan merusak. Yang pertama itu akan merusak pemandangan, betul tidak? Betul. Kemudian sampah makanan yang biasanya bisa busuk itu bisa jadi akan menimbulkan bau yang tidak sedap, betul tidak? Itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Kemudian juga membuang sampah sembarangan. Misalkan kalian suka membuang sembarangan di selokan-selokan, itu bisa berdampak menimbulkan banjir. Itu bisa jadi disebabkan oleh penumpukan sampah yang membuat saluran air. Terus apa? Kontribusi kita. Sedangkan kita ketika melihat sampah seperti itu, kita harus, kewajiban kita ini menjaga keberlangsungan hidup kita dengan cara apa? Dengan cara meminimalisir dampak-dampak negatif yang Bapak sebutkan tadi, yang ditimbulkan oleh sampah-sampah itu tadi. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai kepedulian kita menurun terhadap lingkungan, apalagi terkait dengan yang namanya sampah. Dan ini sesuai dengan ajaran agama kita. Bagaimana ajaran agama memandang, bagaimana agama kita mengajarkan untuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dalilnya dari mana, Pak? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Tertulis di dalam Al-Quran surah ke-7, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-56. Bunyinya apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Artinya apa? Ada yang tahu? Nah, artinya adalah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan, hal kecil yang bisa kita lakukan, itu adalah dengan cara membuang sampah pada Tempatnya. tidak membuang secara Ramai. Hal-hal kecil terkait kepedulian kalian terhadap lingkungan ini jangan disepelekan. Karena apa? Diceritakan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, ada seorang lelaki yang menyingkirkan ranting pohon yang berada di jalan. Ranting pohon tinggal disisihkan ke pinggir jalan. Apa niatnya menyingkirkan itu? Katanya, demi Allah, katanya, aku menyingkirkan ranting pohon ini agar tidak ada yang menimpa kemudaratan bagi pengguna jalan. Itu aja niatnya. Setelah itu apa dampaknya? Maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hanya hal-hal kecil seperti itu. Jadi setiap kebaikan kecil jangan diremehkan. Apalagi terkait kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena ini kaitannya adalah dengan keberlangsungan hidup manusia jangka panjang. Selanjutnya kalian silakan menyimak video yang akan Bapak tayangkan. Sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah bau, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama sampah organik dan kedua sampah anorganik. Sudah menyimak tayangan yang baru saja Bapak tayangkan tadi? Sudah. Oke, sekarang Bapak ingin tanya, apa yang sudah kalian pahami setelah menyimak tayangan itu tadi? Silakan Rizka. Pemakaian sampah. Pada umumnya, kebutuhan sisa atau hasil dari kegiatan manusia sehari-hari yang tidak lagi bisa dimanfaatkan dapat ditemui di berbagai tempat dengan jenis dan wujud yang berbeda-beda. Ya, itu betul sekali. Itu tadi terkait dengan pengertian sampah. Apa itu sampah, itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Rizka. Kemudian apa? Mau menambahkan apa?
Sampah organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran. Karena sulit terurai dan timbun dalam waktu yang lama, di mana ini akan merusak lapisan tanah. Nah, itu tadi yang dijelaskan Alkot itu adalah terkait dampak sampah plastik apabila tertimbun lama di dalam tanah itu akan merusak lapisan tanah. Dan jadi pada intinya adalah sampah itu jika dikelola dengan baik maka itu akan bermanfaat bagi kita. Contohnya kayak apa? Contohnya bagaimana sampah organik itu tadi bisa menghasilkan energi biogas itu kalau dimanfaatkan atau dikelola dengan baik. Kemudian sebaliknya, kalau sampah-sampah itu tidak dikelola dengan baik atau tidak diperhatikan, kita tidak peduli dengan sampah-sampah itu tadi, maka itu tidak akan bernilai apa-apa, bahkan bisa berdampak buruk bagi lingkungan, terutama sampah-sampah yang sulit terurai, yaitu sampah plastik, yaitu sampah-sampah jenis anorganik. Apa kabarnya hari ini masih bersemangat anak-anak Bapak semuanya? Masih. Baiklah, pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kalian sudah banyak mendapatkan informasi terkait dengan sampah. Mulai dari pengertian sampah, secara sepintas kalian juga sudah memahami tentang apa itu ekobrik. Kalian juga sudah melakukan berbagai macam diskusi-diskusi tentang sampah, mulai dari topik menurunnya kepedulian remaja terhadap lingkungan hingga sampah-sampah yang juga kalian temukan di lingkungan sekitar kalian. Untuk hari ini, kalian bisa lebih jauh lagi mengeksplorasi pengetahuan kalian, pengalaman kalian, karena akan langsung disampaikan materi oleh narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini. Beliau ini adalah aktivis lingkungan atau pegiat lingkungan yang nanti di mana kalian bisa mendapatkan menerima materi seputar bagaimana cara pengelolaan sampah atau mendaur ulang sampah plastik dan juga bagaimana cara membuat bahan ekobrik. Bagaimana cara pembuatan ekobrik nanti akan disampaikan oleh narasumber secara mendetail dan juga pengelolaannya, proses daur ulang sampah plastik. Dan selanjutnya nanti kalian bisa langsung bertanya jawab dengan pemateri kita hari ini dan juga mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan nyata dengan memunculkan ide-ide gagasan dari kalian sendiri setelah mendapatkan materi dari narasumber. Jadi simak materinya baik-baik, catat hal-hal yang perlu kalian catat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja Bapak serahkan penyampaian materi hari ini kepada narasumber yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Kenalkan dulu. Nama Ibu adalah Ibu Syahidah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh apa aja ekobrik, bagaimana pembuatannya, prosesnya apa saja dan lain-lain sebagainya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, mari kita sama-sama untuk menyimak video yang nanti akan ditampilkan. Dalam aktivitas kehidupan modern, kita tidak bisa menghindari produksi sampah plastik. Nah, ini karena plastik digunakan hampir di setiap kegiatan sehari-hari. Dari kantong plastik, wadah sampung dibuat peralatan kantor dan pengambilan anak. Dan kebalikan, produk plastik ini akan berakhir di kantong sampah. Nah, baiklah, kita sudah selesai menyimak sekilas video tentang sampah, kemudian tentang masalah pendaur ulang sampah, dan Ibu akan menyampaikan tentang ekobrik secara lebih mendetail. Langkah umum dalam pembuatan ekobrik. Nah, kira-kira kalau kita mau membuat ekobrik, apa aja nih yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan dan kita laksanakan dalam pembuatan ekobrik. Yang pertama itu adalah pemilihan plastik atau pemilihan sampah plastik. Nah, bagaimana nih sampah plastiknya yang bisa kita pilih untuk ekobrik? Upaya terbaik dalam mengelola sampah itu tentu saja adalah dengan cara
selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Monggo, ya silakan. Kita namanya dulu. Bagaimana memilih plastik yang aman untuk ekobrik? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita memilih plastik yang aman untuk ekobrik? Nah, jangan-jangan kok nanti kalau kami mau bikin ekobrik, kalau sampahnya atau plastiknya berbahaya, gimana kita memilihnya? Nah, di sini yang pertama itu adalah pilih plastik yang bersih, kering, dan tidak berbahaya. Nah, bagaimana yang tidak berbahaya? Nah, plastik yang tidak berbahaya ini umumnya itu digunakan untuk bungkus makanan. Oke, nah untuk materi tentang ekobrik, nah hari ini cukup sampai di sini. Nah, nanti semoga setelah ini kalian bisa mendalami dan mempraktikkan tentang membuat produk ekobrik untuk menjadikan peralatan sehari-hari yang bisa kalian gunakan supaya kita bisa bersama-sama mengurangi bahaya dan mengurangi dampak dari banyaknya sampah plastik dan sampah-sampah lain yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana aksi. Langkah-langkah. 1. Mengumpulkan sampah plastik yang ada di sekitar. 2. Memilih sampah yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan produk. 3. Membersihkan sampah yang sudah dipilah. 4. Memotong sampah menjadi potongan kecil, dipadatkan dalam botol. 5. Memasukkan sampah yang terpotong ke dalam botol. 6. Memadatkan sampah di dalam botol. 7. Membentuk bahan elektronik yang dituang dengan cara menyatukan tiap botol dengan lem tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semua dalam kondisi baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dulu agar diberikan kemudahan di setiap langkah yang kita lakukan pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Semuanya, alhamdulillah hari ini kalian semuanya bisa berhadir karena dalam kondisi sehat. Semoga kita selalu disehatkan hingga kita bisa menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini dengan lancar. Hari ini alhamdulillah kalian sudah sampai pada tahap aksi. Karena di sebelumnya, di mana tahapan-tahapan sebelumnya sudah kalian jalani langkah demi langkah, mulai dari kalian menggali informasi tentang sampah dan juga kalian sudah memahami itu apa ekobrik. Kalian sudah tahu apa itu ekobrik dan juga kalian sudah memunculkan kemarin mengkontekstualisasikannya berupa ide, gagasan-gagasan yang sudah kalian diskusikan, dan kalian hari ini sudah dibagi menjadi 2 kelompok yang hari ini kalian langsung mengimplementasikan apa yang sudah kalian rencanakan sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah produk sesuai dengan rencana kalian berbahan ekobrik. Hari ini kita mulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah yang bisa dipakai untuk bahan sebagai pembuatan ekobrik. Sudah kalian buat ekobrik, nanti kalian membuat sebuah produk yang sudah kalian tunjukkan dalam ide gagasan kalian. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian mulai bekerja dengan mengumpulkan sampah sebanyak mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk bahan ekobrik.
sebagai respon dan keprihatinan yang mendalam kita terhadap masalah limbah plastik yang semakin meningkat cepat. Proses ini tidak hanya tentang membuat produk yang bernilai guna yang sudah kalian buat itu, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan. Sekarang dari proses yang kalian jalani, Bapak minta salah satu dari kalian coba ungkapkan pengalaman kalian secara singkat saja apa yang sudah kalian dapatkan setelah menjalani proses atau pembelajaran P5 PPRA ini. Siapa yang mau mencoba mengungkapkan pengalamannya? Silakan, Najwa. Selama proses yang kami jalani, Ya. kami bisa melihat bagaimana sesuatu yang kita anggap sudah tidak terpakai bisa menjadi sebuah produk yang bernilai guna. Dan ternyata setiap langkah kecil dapat memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan. Ya, hal-hal kecil itu bisa berdampak besar bagi lingkungan. Contohnya apa? Memanfaatkan atau mendaur ulang kembali sampah-sampah plastik yang kalian temukan, yang sudah kalian jalani di rencana aksi kemarin. Kalian sudah menjalankan mengumpulkan sampah, membersihkan sampahnya, kemudian membuatnya kembali menjadi sebuah produk yang bernilai guna. Itu akan memberikan dampak besar jika kalian kembangkan terus-menerus. Lanjutkan ini setelah pembelajaran ini selesai, itu kalian kembangkan misalkan dengan membuat produk-produk lain yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian dalam mengevaluasi kursi yang sudah kalian buat berdasarkan ide atau gagasan yang sudah kalian rencanakan dan sudah kalian lakukan implementasikan dalam tahapan aksi kemarin, yaitu kursi berbahan ekobrik. Ya, betul? Bapak mengamati ada di situ ada kekuatan dan kelemahan produk. Kalau kita lihat secara fungsional, secara menyeluruh, kursinya itu sudah terbukti cukup kokoh dan dapat menahan bobot yang cukup besar. Ini artinya apa? Kalian sudah membuat bahan ekobrik itu, kepadatannya sudah lumayan baik. Kemudian dalam hal estetikanya, terdapat tantangan untuk menciptakan tampilan yang bersih dan beragam. Karena yang kalian buat itu kan cuma satu jenis produk, yaitu kursi. Tidak ada produk-produk lain. Gagasannya sama dua-duanya. Dan ini bisa dikembangkan menjadi produk yang lebih beragam. Salah satu kursi itu yang kepadatannya belum maksimal. Perlu diperhatikan karena ini kaitannya nanti dengan aspek kenyamanan ketika digunakan. Itu yang harus kita evaluasi dari apa yang sudah kalian buat. Banyak komentar atau respon yang sudah masuk dan sudah diberikan itu harus dijadikan sumber inspirasi yang berharga buat kalian. Tidak sekedar masuk kemudian lupa, tapi harus dijadikan sumber inspirasi yang nanti bisa kalian kembangkan setelah mengikuti kegiatan ini. Produk yang sudah dihasilkan itu kan sudah sangat baik dan produknya sudah bagus dan layak kita apresiasi. Namun juga di balik itu semua kan tadi sudah ada umpan balik yang juga menyoroti aspek-aspek tertentu yang perlu ditingkatkan. Nah itu yang nanti perlu kalian kembangkan dari berbagai macam masukan yang sudah ada. Semoga proses yang kita jalani ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, kemudian bisa memperdalam pemahaman kita tentang nilai-nilai keindahan dan nilai-nilai guna dalam desain produk berbahan ekobrik tadi, yang bahannya itu merupakan sampah plastik yang bisa kita daur ulang. Melalui kegiatan ini, Bapak sangat berharap kepada kalian bisa terdorong untuk terus berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan yang lebih baik dalam perjuangan melawan sampah plastik. Dan poin akhirnya adalah proses pembuatan kursi ini yang berbahan ekobrik ini bukan hanya tentang menghasilkan sebuah produk. Jadi tidak hanya sekedar kalian menghasilkan produk tapi apa, tapi juga tentang membangun kesadaran dan menginspirasi perubahan positif di lingkungan sekitar kita. Dan itu adalah inti yang utamanya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dan takbir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.